Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita tetap sehat, yang sehat tetap jaga kesehatannya, yang tidak sehat semoga cepat disehatkan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tema penyalahgunaan narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi dalam kurung pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Jenis-jenis narkoba dari narkotika. 1. Morfin. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. 2. Heroin atau putau. Hasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi, zat ini sangat mudah menembus otak. 3. Kokain. Berasal dari tanaman Erythroxylon coca di Amerika Selatan, dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat kuat. Ganja atau kanabis. Tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dari kandungan zat narkotika dapat membuat si pemakai mengalami euforia. 5. LSD. LSD adalah jenis narkotika yang tergolong halusinogen, sering berhalusinasi mengenai berbagai kejadian. 6. Oplat atau opium. Zat berbentuk bubuk yang dihasilkan dari tanaman Papaver somniferum, sering merasa pusing atau mabuk. 7. Kodein. Obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna jika tidak dengan resep dokter. Jenis-jenis dari psikotropika. 1. Ekstasi. Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang mengakibatkan si pengguna menjadi sangat aktif. 2. Sabu-sabu. Sabu-sabu merupakan zat yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, dapat mengakibatkan jantung berdebar-debar. 3. Nipam. Nipam adalah sejenis pil koplo yang dikonsumsi untuk mengurangi ansietas, efeknya turunnya kesadaran. Jenis-jenis dari zat adiktif. 1. Alkohol atau etanol. Alkohol atau etanol adalah senyawa organik yang memiliki gas hidroksil yang terkait pada atom karbon, mengakibatkan teler atau mabok. 2. Nikotin. Nikotin adalah senyawa kimia yang dihasilkan secara alami oleh tumbuhan tembakau dan tomat, mengakibatkan meningkatkan denyut jantung. 3. Kafein. Kafein adalah zat adiktif yang dapat mempengaruhi sistem metabolisme dan saraf pusat. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik. Gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang halusinasi, gangguan kesadaran, gangguan syaraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit atau dermatologis seperti penanahan atau abses, alergi, dan eksem. Gangguan pada paru-paru atau pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran pernapasan, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah. Suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi atau estrogen, progesteron, dan testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Bagi pengguna melalui jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit
seperti hepatitis B, C, dan HIV yang selama ini belum ditemukan obatnya. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan mati. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikis: beban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga, agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial: gangguan mental, antisosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan masa depan suram. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia terjadi pada 2 pelajar dan 2 mahasiswa. Polresta Bogor menangkap 2 pelajar dan 2 mahasiswa terkait kasus narkoba. Beberapa paket ganja dan 0,70 gram sabu disita. 2 pelajar tersebut masih bersekolah di kelas 1. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti berupa 5 paket kecil berisi ganja seberat 53 gram. Sementara 2 mahasiswa dari keduanya ditemukan barang bukti berupa ganja seberat 0,70 gram. Perilaku menyimpang di kalangan remaja Indonesia yang sering menggunakan obat-obatan terlarang mungkin karena mereka kurang perhatian dari orang tua atau karena ajakan dari teman-temannya. Nah, oleh karena itu saya memohon untuk para orang tua untuk mengawasi dan memperhatikan perilaku anak-anaknya di luar rumah. Jangan sampai anak-anak Anda berperilaku yang sangat tidak diinginkan oleh Anda. Dan untuk teman-teman atau para remaja, ikutilah kata-kata orang tua dan aturan orang tua agar masa depan Anda lebih baik lagi. Untuk para remaja dan teman-teman, tolong pilihlah teman yang mungkin Anda lebih baik dan tidak menjerumuskan Anda ke perilaku yang sangat menyimpang atau buruk. Dan untuk kalian yang belum atau tidak memakai obat-obatan terlarang, mohon hindarilah, jangan sampai memakainya agar tubuh Anda sehat dan tidak rusak. Dan untuk yang sudah memakai obat-obatan terlarang, stop, jangan sampai memakainya lagi karena itu bisa merusak pikiran dan kesehatan Anda. Jika kalian merasa pusing atau banyak pikiran, jangan sampai meminum obat-obatan yang terlarang. Minumlah obat-obat yang sewajarnya seperti Botrek, Paramek, dan lain-lain. Atau jika banyak pikiran, mohon untuk berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati, mohon dimaafkan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.